Dari 3 lembaga itu kemudian memprakarsai namanya Sobat ini yang bergerak di bidang lintas iman dan juga kemanusiaan. Biasanya nak di rumah kan kok nggak ada cangkrik, nggak ada pojok lah, ini merebut nabat sawah, jadi nanti suaranya mungkin mau tidur terganggu, ada pojok, ada cangkrik, nah ini sebelumnya juga minta. Pemimpin adalah pelopor ya, bagi siapapun yang bisa menjaga pikiran atau memanajemen pikiran dengan baik, maka hidup akan bahagia. Bahagia salah satunya kita bisa berdampingan dengan perbedaan yang ada, khususnya misalnya di kenalan. Problem yang hari ini yang kita hadapi tidak hanya persoalan ekologi, tapi semuanya. Sampaikan dengan cara yang baik. Meskipun sebenarnya itu adalah tujuannya, oh iya, tapi caranya yang penting. Yang kedua, bagaimana kita bangkit dari tidak fokus pada LGBT-nya ya, kita sudah tidak berbicara LGBT maksudnya. Meskipun gara-gara Piala Dunia ramai persoalan LGBT. Tapi saya hanya ingin mencontohkan pada Mas Ivan, ketika hukum itu disampaikan dengan tegas, orang itu kadang takut. Tapi sebenarnya memang begitu. Kalau nggak kotor nggak bakal dibersihin. Kan beda. Kalau di Islam kan harus suci. Kalau kan harus ada suci, ada kata suci. Nah, iya toh, tempat ibadah kalau nggak suci untuk Suci artinya bersih. suci juga tuh. Penerangan. Kalau yang penerangan yang apa? Penerangan yang apa? Cahaya ini cahaya dari terus biasanya cair. Foto video itu. Dia bisa pengen. Kalau ada apa-apa susah seneng lah, susah seneng itu ya biasa. Di masalah ibadah, mereka ya
keyakinan pun ada dia enggak yang itu kita bakal bekerja jadi ada di wihara dari sana Nggak tahu itu apakah lagi Peningkatan populasi itu ya tentu saja ada banyak sekali kegiatan manusia di dalamnya gitu ya. Dan kegiatan manusia di berbagai sektor itu telah menyumbang kerusakan bagi lingkungan ya. Bahkan di sektor pertanian pun ya. Bahkan di sektor pertanian pun terutama peternakan ya. Ternyata peternakan misalnya peternakan sapi ya yang sangat masif itu bisa menghasilkan gas metan. Maaf, punyaku kan. Jadi saya nyuntak itu berani, karena harusnya nggak ada yang organik. Tepuk tangan lagi. Itu bisa tiap hari gini. Pak, kalau kayak gini nih tukang sampah manapun senangnya bukan main itu loh. Teman-teman sudah sedekah. Dan agama Islam bersatu, bagaimana caranya untuk mempersatukan antaranya agama satu dengan yang lain. Itu kita saling toleransi, hormat menghormati. Karena apa? Kita harus punya umat Buddha. Dalam agama Buddha itu identitas Buddhanya itu tidak seperti ini semua. Ada yang kayak Buddha Thailand, Buddha Myanmar, Buddha Tibetan itu sendiri-sendiri. Nah ini kalau yang itu tumpul itu biasanya identik dengan Buddha Jawa. Nah, Punapa wonten ing anawis kita ingkang gesang tanpa nate kagungan pangajeng-ajeng. Kula pinten sedaya tiyang menika kagungan pangajeng-ajeng. Kalau muda bisa hadir untuk sharing, ini sangat bermanfaat sekali. Ternyata gereja milik kita semua terbukti. Bunga ini cuma warnanya putih tok gitu, dilihat kurang enak, tapi ada oranye, mungkin ada yang merahnya, ada hijaunya, seperti yang ada di sini. Ada pakai kerudung, ada yang mungkin tidak, itu kelihatannya bagus. Kalau dulu sejarahnya gereja Kristen Jawa atau GKJ itu tidak dalam ibadah tidak mengenal adanya musik atau enggak. Jadi hanya ibadah tidak ada iring. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan juga karena juga banyak anak muda dan itu pun juga makanya gereja dan sinode juga harus mengalur itu. Di sini juga akhirnya ada alat musik. Intinya juga hanya mengiringi lagu-lagu gereja. Bahkan di sini pun bukan hanya organ, ada gamelan. Ini khasnya itu dalam ibadah diiring oleh gamelan. Tapi dengan seiring perubahan zaman, bukan perubahan zaman Ustaz. Sekarang kan anak-anak muda ingin apa ya? Ingin memuji Tuhan, ingin apa? Dengan gaya musik-musik yang dangdut. Sekarang banyak musik rohani dangdut ada, musik rohani yang apa itu keroncong ada juga. Dan itu saya pikir tidak mempengaruhi dengan dari
ibadah ini. Ada kita lihat ada lilin bermacam-macam, tetapi yang inti dari warna putih itu bahwa kalau dinyalakan intinya bahwa kita sudah memasuki ibadah. Jadi satu lilin berwarna putih itu kalau dinyalakan kita sudah harus masuk ibadah dan kita harus siap menyiapkan hati dan jiwa kita. Kalau yang berwarna ungu, merah muda dan ungu bahwa di tempat kami ini adalah memasuki masa Advent itu untuk menyambut Natal. Kenapa tadi dinyalakan dua lilin yang warna ungu? Itu menandakan bahwa hari ini adalah minggu kedua kita memasuki Advent. Kenapa kok harus pohon cemara gitu ya? Ditengok dari dulu di sejarahnya bahwa di sana itu pada zaman orang Israel itu bahwa yang tumbuh di sana itu ya pohon cemara yang banyak kan, gitu. Bahkan karena di sini ada pohon cemara juga, akhirnya dipakailah pohon cemara itu untuk simbol mengenang kelahiran Tuhan Yesus. Seandainya kalau di sini tidak ada pohon cemara, apakah bisa digunakan pohon? Bisa. Kalau tumbuhnya di sini pohon kelapa bisa, pohon pisang bisa, itu hanya pertanda bahwa kita umat Kristiani bisa tumbuh seperti pohon cemara yang dimanapun bisa tumbuh. Itu kan di taman ya kan, kalau kamu di hati Mas kemarin gak ingat waktu di Beji? Tunggu toh. Iya. Waktu Mas yang pertama kali dari ngisi absen. Iya. Itu aku tiba-tiba jatuh. Jatuh kemana? Jatuh ke hati. Alasan kenapa kamu ikut live in? Alasan kenapa saya ikut live in Sobat Muda, alasan saya ikut live in yaitu kagum dengan temanya, yaitu lintas agama. Kita diajari toleransi karena ya sama yang seperti kakak tahu tadi cerita saya gimana. Nah di situ saya juga mau belajar gimana caranya bertoleransi, dimulai dari keluarga sendiri, dan nanti kiranya saya bisa membawakan sesuatu yang hebat dari sini menuju ke keluarga saya supaya keluarga saya berdamai satu dengan yang lain. Apa yang kakak dapatkan di Dusun Nalen, Kak? Toleransi yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Dusun Nalen. Kebersamaan yang sangat jarang didapatkan di setiap dusun. Pengalaman yang baru. Gotong royongan yang jos. Toleransi yang mantap. Toleransi yang luar biasa. Makan sih. Kalau pesan dan kesannya, Kak? Jos. Pesannya sih semoga tahun depan bisa ada lagi dan enggak ya di luar desa ini lah ya, pindah gitu. Terus kalau pesannya live in tahun 2022 ini sangat asik. Selama 3 hari di live in di Dusun Nalen, apa yang kakak dapatkan, Kak? Selama 3 hari live in di Desa Nalen ini saya mendapatkan banyak hal yang baru. Contohnya toleransi yang erat ada di desa ini mengajarkan kami peserta untuk saling menghargai lebih dalam lagi, lebih menghargai satu sama lainnya tentang agama masing-masing. Kesannya sih seru, asik, terus pesan saya ya kalau bisa nanti diadakan lagi gitu buat generasi-generasi yang lain supaya yang lain itu juga tahu kalau toleransi itu penting bagi umat beragama. Kesannya dalam live in tahun 2022 kali ini sangat
menyenangkan, terlebih dari peserta itu ya ada yang imut, ada yang lucu, terus ada lagi yang menjadi kami kebanggaan atas kehadiran Live-In Sobat Muda kali ini. Nah, jadi kesannya ya menyenangkan, dan pesan saya mungkin suatu Live-In ini menjadi ajang silaturahmi, kedekatan antara sobat muda, mungkin dari Persik juga. Di sini monggo kita lanjutkan, mungkin suatu saat bisa jadi tempat lagi untuk ajang Live-In, hubungan kita dengan sobat muda dari Persik. Nah, gitu kita lanjutkan. Saya senang, soalnya apa? Saya itu seolah-olah jadi chef, iya toh, masak, dan masakan itu selalu dihabiskan. Itu yang saya senang. Soalnya saya jadi chef. Yang kedua, itu saya itu pesan dan pesannya itu saya sangat senang karena saya dapat menindak ini. Bagaimana lingkungan, merawat lingkungan, bagaimana juga kita menata lingkungan supaya baik. Pesan-pesannya yang pertama, karena kita panitia cuma 5 orang, itu sangat challenging banget ya. Jadi kita harus benar-benar kayak mengefisienkan waktu dan tenaga gitu, karena kita bekerja cuma berlima, tapi seru banget sih. Terus pesertanya juga seru-seru banget. Aku kenalan sama banyak orang baru dan mereka sportif sih, keren, seru. Senang bisa ketemu teman-teman baru dari beragam budaya dan masing-masing etnis. Sangat menyenangkan. Terus Ketemu panitia yang sangat kocak ini, yang nggak tahu. Nggak masuk di akal lah makanya ya. Iya. Terus ketemu peserta yang sangat unik, dari karakter yang pendiam, yang ngelucu, terus yang humble dan segala jenisnya. Terus pesannya adalah semoga tahun depan lebih banyak peserta lagi. Iya, amin. Panitianya lebih banyak lagi. Sesuai tadi kan challenge banget ya. Biasa aja. Biasa aja ya? Oke, nggak ada yang spesial berarti ya? Nggak ada yang spesial? Ada nasi goreng. Apa yang spesial? Biasa aja. Oh, berarti nggak ada yang spesial? Ada. Ada, tapi nggak bisa diungkapin? Iya. Oke, ini karena kekecewaan apa gimana nih? Oke, ya gitulah, oke. Berapa hari sih Apanya? kegiatannya? 3 hari 2 malam, Kak. 3 hari 2 malam ya? Kurang ya kayaknya ya? Iya. Jujur kurang sih. Kurang apa maksudnya? Kurang Kegiatan Live-In 3 hari 2 malam, kesan-pesannya. nggak usah diganteng-gantengin dong. Oke. Iya, sampai. Ya gimana ya? Menarik sih. Menarik karena kita panitia cuma ada 6 orang ya kurang lebih. Ya 5-6 orang dan kita mengurusi kurang lebih ada 40-an peserta. Nah, itu menariknya di situ. Jadi gimana caranya kita bisa manajemen keseluruhan itu, dan dari setiap orangnya itu berbeda keyakinannya, figuranya juga beda-beda. Menarik sih di situ. Udah itu aja mungkin ya. Karena saya kira juga ya Indonesia emang udah dibentuk dari keberagaman sih, dan keberagaman ini menurut saya sendiri ya udah biasa gitu. Bisa dijadikan agama adalah alat untuk kita mencari keselamatan. Seperti yang ada di sini, ada pakai kerudung, ada yang mungkin tidak, itu kelihatannya bagus. Dan toleransi juga menjadi sangat indah. Mungkin dari kalau sobat nanti peluang dari sini menjadi inspirasi bagi kalian untuk kedepannya. Perbedaan itu sangat indah. Mungkin dari kami itu juga. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa bagus. Mudah-mudahan ketemu lagi sama sobat muda. Saya minta doa, saya punya doa. Mudah-mudahan sobat muda nanti apa yang cita-citakan bisa tercapai. Bisa
cita-cita kita semua. Toleransi. Sukses. Saya itu rindu untuk sini lagi. I love you. Love you, Bu. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Live In Sobat Muda 2022.